Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ovi Mardatila dengan NIM 24140100 dan 25 dari kelas 4 PAIA. Jadi di sini saya akan mereview kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Nah, jadi di sini saya akan bacakan terlebih dahulu Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi fahrati fatakun fi saharatin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya ayyuhanna aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegah mereka dari perbuatan mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, selanjutnya itu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai 19 tersebut. Nah, ayat-ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pedoman pendidikan bagi setiap orang muslim. Nasihat tersebut berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Luqman mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang melalui panggilan Ya Bunayya, wahai anakku, yang menunjukkan pentingnya pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan kelembutan, kasih sayang, dan hikmah. Allah mengabadikan nasihat ini agar menjadi teladan bagi orang tua mendidik dan seluruh umat Islam dalam membimbing generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19 tersebut. Yang pertama, nilai pendidikan akidah atau keimanan. Pada ayat 16 mengajarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan perbuatan sekecil biji sawi yang tersembunyi sekalipun tidak akan luput dari pengetahuannya. Nilai ini menanamkan keyakinan bahwa setiap amal manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa, baik ketika dilihat orang lain maupun saat sendirian. Yang kedua itu nilai pendidikan ibadah. Pada ayat 17, Luqman memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat. Sholat merupakan tiang agama dan sarana membangun hubungan yang kuat antara manusia dengan Allah.
Selain sholat, ayat ini juga mengajarkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencela kemungkaran dengan cara yang bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu nilai pendidikan kesabaran. Luqman mengajarkan agar anaknya itu bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan, terutama ketika menjalankan kebaikan. Kesabaran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan, karena orang yang berbuat benar seringkali menghadapi cobaan, kritik, dan penolakan. Dengan kesabaran, seseorang akan tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama Allah. Yang keempat yaitu nilai pendidikan akhlak. Pada ayat 18-19 mengajarkan akhlak yang mulia, yaitu menjauhi sifat sombong, tidak merendahkan orang lain, bersikap rendah hati, berbicara dengan lemah lembut, serta menjaga sopan santun dalam bertingkah laku. Islam menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan cerminan keimanan seseorang dan menjadi dasar terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Yang kelima itu nilai pendidikan etika sosial. Ayat ini mengajarkan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Seorang muslim hendaknya berjalan dengan sederhana, tidak berlebihan dalam penampilan atau perilaku, serta berbicara dengan suara yang lembut dan tidak kasar. Sikap tersebut mencerminkan kepribadian yang santun, dewasa, dan menghargai orang lain. Nah, lalu apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nilai-nilai dalam Quran surat Luqman ayat 16-19 ini dapat diterapkan dengan membiasakan diri meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap perlakuan dan perbuatannya, sehingga selalu berusaha jujur dan menjauhi perbuatan dosa. Seorang muslim juga harus menjaga sholat 5 waktu, mengajak keluarga dan temannya untuk melakukan kebaikan, serta mencegah kemungkaran dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, seseorang itu hendaknya bersabar, tidak mudah putus asa, dan tetap berusaha dan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim perlu membiasakan bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri karena harta, ilmu, dan kedudukan, serta menghormati semua orang tanpa membeda-bedakannya. Dalam berkomunikasi, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan, tidak berbicara kasar atau berteriak-teriak, serta menjaga etika ketika bergaul di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, maupun di media sosial. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, akan terbentuklah pribadi yang beriman, disiplin, dan dalam beribadah, sabar, rendah hati, santun, dan mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Nah, mungkin sekian penyampaian materi tentang Quran surat Luqman ayat 16-19 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.